Hai hai hai, halo semuanya. Pada kesempatan kali ini, Mas Dimas akan membagikan atau men-share tips and trick untuk submit jurnal ataupun artikel yang ada di Sinta, gitu ya. Oke, pertama-tama kita siapkan dulu Google Chrome-nya untuk mencari Sinta. Oke, di sini kita ketikkan Sinta. Wah, oke, sudah langsung muncul ya teman-teman. Ya, jadi for your information, teman-teman, Sinta ini adalah salah satu inventaris jurnal ataupun artikel terkemuka di Indonesia yang juga terindeks Scopus dan juga ada di Skimago begitu ya. Ini sangat penting untuk Bapak Ibu dosen maupun mahasiswa tingkat akhir yang akan mensubmit artikelnya sebagai salah satu kelulusan. Nah, ini adalah tampilan awal atau tampilan muka dari Sinta. Teman-teman mungkin yang untuk pertama kali atau amatiran masih bingung ya, gimana sih Kak cara cari artikel Sinta gitu, gimana caranya untuk submit gitu ya. Oke, di sini aku akan kasih tutorialnya. Yang pertama, setelah kalian mendapati tampilan muka seperti ini, teman-teman bisa langsung ketik di kolom pencarian gitu ya, di sini nih. Search journal name atau ISSN atau PISSN gitu. Nah, ini teman-teman bisa langsung, misalnya teman-teman dari jurusan sejarah gitu ya. Nah, kira-kira yang berkaitan dengan sejarah apa? Di sini saya mau ngetikin sejarah gitu. Oke, udah ada. Klik search dan tada, ini udah muncul langsung ya. Biasanya dari tingkat teratas nih adalah tingkat paling tinggi. S2 ini artinya Sinta 2, Sinta 2, S3 yang berwarna kuning Sinta 3, Sinta 4 begitu ya. Oke, ini tandanya untuk jurnal sejarah belum ada yang Sinta 1. Tapi it's okay. Nah, ini adalah impact faktornya 0,83. Ini aja ada keterangan indeks, citasi per 5 tahun, indeks dan juga citasi total gitu. Nah, semakin tinggi Sintanya atau indeks Sintanya itu mengindikatorkan bahwa jurnal tersebut kredibel dan juga dapat dipercaya gitu ya, memiliki prestis tertentu. Oke, kita mungkin bisa pilih secara random. Di sini saya mau pilih jurnal Patanjala, jurnal penelitian sejarah dan budaya. Kita klik. Ya. Nah, ini ya ada contoh-contohnya. Teman-teman kalau mau mengerjakan skripsi bingung, bisa cari di sini di kolom pencarian gitu ya. Teman-teman klik. Cuman pada kesempatan kali ini aku nggak mau ngasih tentang itu. Aku mau ngasih tips and trick gimana caranya buat submit jurnal. Langsung aja kita di sini sebelah kiri ada tampilan covernya Patanjala, penerbit dari Balai Pelestarian Nilai Budaya Jawa Barat, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Ada alamatnya, ada email, ada nomor HP begitu ya. Kemudian kita langsung pilih website. Maka teman-teman akan dialihkan ke website dari jurnal Patanjala ini. Nah, ini ada keterangannya nih ya teman-teman. Ini bisa dibilang introduction atau latar belakang dari jurnal itu sendiri ya teman-teman. Tuh, ini dikatakan bahwa Patanjala ini sudah tersertifikat dari LIPI sejak 15 April 2015. Gitu. Dan untuk grade Sinta 2 ini terhitung dari 2020 sampai 2024. Biasanya di sini dikatakan berapa kali ya untuk periode jurnal, dan ini dikatakan bahwasanya issued in April and October. Ini artinya mereka menerima untuk submit di antara bulan April dan juga Oktober. Jadi usahain teman-teman ya untuk mensubmit sebelum bulan ini begitu, karena prosesnya cukup lama. Kalau sudah, biasanya untuk template ini disediakan di sini ya teman-teman. Ini langsung ada nih sebelah kanan template jurnal, ada 2, berbahasa Indonesia dan berbahasa Inggris ya teman-teman. Teman-teman bisa pilih. Sebelum itu mungkin teman-teman baca dulu untuk memastikan apakah penelitian teman-teman ini relevan dengan yang diminta oleh jurnal. Di sini bisa dibaca focus and scope. Kira-kira mereka relevan dengan bidang apa sih gitu ya. Mana nih? Nah, ini nih dikatakan bahwasanya Patanjala ini berada pada bidang antropologi, history, art, and cultural studies gitu. Jadi usahain penelitian teman-teman relevan dengan focus and scope yang ditawarkan gitu. Kemudian untuk untuk order fees-nya ini 0 rupiah gitu ya teman-teman. Artikel submission 0 IDR dan artikel publication juga 0 IDR. Itu artinya gratis teman-teman. Lumayan ya teman-teman. Oke, mungkin bisa langsung aja kita klik template jurnal. Ini langsung terdownload ya. Oke, kita open. Kita mau lihat nih bagian-bagiannya. Tara, ya ini dia adalah template dari Patanjala. Nah, teman-teman bisa langsung mengcopy paste bagian per bagian dari hasil penelitian teman-teman di template yang telah disediakan di sini, mulai dari judul artikel, kemudian penulis pertama, kedua, ketiga, lembaga afiliasi, alamat,
email, abstrak, ya. Seperti pada umumnya ada bagian pendahuluan juga, metode penelitian, hasil dan pembahasan, ucapan terima kasih dan penutup yang terdiri atas ucapan terima kasih dan mungkin kesimpulan, dan terakhir adalah daftar sumber. Nah, ini teman-teman perhatikan, harus mengacu pada template yang ada, nggak boleh sekali-kali untuk ngide ya, untuk ngelebihin atau ngurangin dari yang ada gitu. Diikutin, kan ada keterangan nih. Untuk judul artikel ini disarankan menggunakan font Berlin Sans FB16 bold spasi 1. Nah, dan judul artikel ini mencerminkan inti dari isi tulisan dan bersifat spesifik, efektif, dan panjangnya maksimal 11 kata. Judul ditulis dengan huruf kapital tebal. Nih, jadi penting sekali untuk teman-teman. Untuk abstrak biasanya terdiri dari 100 sampai 150 kata gitu ya. Dan seperti itu, kita close. Kita kembali ke Chrome. Nah, untuk submit jurnal teman-teman bisa mengklik bagian ini, online submission. Pokoknya teman-teman keywordsnya adalah submission. Kalau ada kata-kata submission itu tandanya bisa submit ya, diklik. Ya. Nah, ini nih, tapi untuk itu, sebelum itu semua teman-teman harus login dulu gitu ya. Bisa diklik di sini, go to login. Nah, kalau sudah kita harus bikin akun terlebih dahulu. Kita udah, kalau bikin akun kita bisa dikatakan sebagai author gitu ya teman-teman. Oh, oke, sorry teman-teman. Ya, di sini kita sudah mulai menemukan ada pengumuman. Kita klik dulu. Mulai Oktober 2021, Jurnal Patanjala di bawah proses pergantian manajemen dan editorial board. Jadi sebelum menemukan penggantinya, Jurnal Patanjala tidak menerima submission artikel apapun. Setelah pembentukan editorial board, kami akan mengumumkan call of paper sesegera mungkin melalui website. Oke teman, sorry. Di Patanjala ternyata ini ada perubahan sistem. I'm so sorry guys, but no worries. Kita akan cek untuk jurnal berikutnya untuk submit ya. Kebetulan pakai punyaku aja, pakai yang misalnya Fajar Historia. Overall hampir setiap jurnal sama ya cara-caranya itu. Mulai dari biasanya di sini ada template-nya, di teman-teman bisa di-download ya. Ini ada tulisan pedoman, tulisan artikel, template artikel gitu, panduan registrasi dan submit. Nah, ini bisa diisikan username dan password kalau teman-teman sudah bikin akun. Cuman kalau belum bisa diklik register dulu. Nah, ini diisi dulu ya teman-teman. Mulai dari profile, pemilihan bahasa, username, password, citation, first name, initial, gender. Ini teman-teman harus sudah diisi. Kalau sudah diregister, klik yang ini ya teman-teman. Maka kalau sudah, kita bisa langsung klik login. Nah, kebetulan ini aku udah ada akun ya di Fajar Historia. Klik username. Nah, ini sudah terisi, sudah otomatis klik login. Maka tampilannya akan seperti ini ya teman-teman. Nah, ini bisa, kalau teman-teman mau baru bisa diklik new submission. Kalau untuk yang aktif bakalan seperti ini. Nah, di sini saya sudah submit ya teman-teman. Nah, ini statusnya dalam proses editing. Nah, kalau di sini proses editing itu sudah masuk tahap akhir setelah summary, review, dan editing. For information, untuk reviewnya ini terdiri dari 2 tahap gitu, dan cukup panjang waktunya ya, sekitar 4-6 bulan biasanya. Kalau sudah masuk tahap editing, maka ini persiapan sudah hampir jadi nih, siap publish. Setelah dilakukan pengecekan plagiarism, kemudian review dari para editor dan lain sebagainya, maka langsung bisa dipublish gitu teman-teman. Oke, kalau ada pertanyaan silakan ditanyakan melalui kolom komentar, atau ada saran dan masukan untuk konten berikutnya, monggo, saya sangat terbuka untuk saran dan masukan teman-teman sekalian. Tetap semangat untuk menulis dan melakukan penelitian. Jangan lupa berkontribusi terhadap penelitian ilmiah Indonesia ya. Terima kasih.